ngumpul semua. Yeay. Yuk, langsung aja yuk kita mulai. Aduh Tante, nunggu Papa sama Mama dulu ya. Sandra, kamu nggak usah khawatir. Tante yakin mama kamu nggak akan mungkin ngelewatin hari spesial kamu. Ya tapi Tante, aku udah nungguin 2 jam. Mama sama Papa juga belum datang. Tante, Sandra. Di depan ada polisi. Polisi. Kenapa ya? Ada apaan sih? Itu. Lo malah sibuk sendiri. Di depan ada polisi tuh. Polisi? Ngapain polisi kesini? Ini kan ulang tahunnya Sandra. Oh, gua tahu. Polisi itu teman sekolah kita. Apakah ini rumah kediaman Dini Hendrawati? Iya betul Pak, itu nama mama saya. Ada apa ya Pak? Maaf sebelumnya, kami ingin menyampaikan berita bahwa orang tua saudari mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi. Apa Pak? Udah dong, Sandra. Nggak tahu Tan. Sandra masih belum bisa ngelepas Mama sama Papa pergi. Kamu harus belajar ikhlas ya, Nak. Ini apa Tan? Tante ini foto siapa? Bayi dalam foto ini yang sama Mama sama Papa? Ini siapa? Terus wanita tua dalam foto ini juga siapa, Tan? Sandra yakin Tante ke kamar Sandra itu bukan hanya nengokin keadaan Sandra, kan? Sandra, sebenarnya kamu itu bukan anak kandung mama papa kamu. Terus orang tua Sandra yang sebenarnya siapa, Tante? Menurut gue ya, San, ini tuh cerita masa lalu yang sama sekali nggak penting untuk diungkit-ungkit lagi. Niko bener, San. Lagi ini gak bakal berpengaruh sama kehidupan lo ke depan. Ya tapi gue harus ke panti asuhan itu. Gue mau tahu asal-usul gue mau tahu orang tua kandung gue yang sebenarnya. Sandra, lo kenapa sih nggak bisa bersyukur aja dengan kehidupan lo yang sekarang? Niko, kalau lo nggak mau nganterin gue bisa sendiri kok. Oke. Ya udah nggak usah pakai ngambek gitu. Ya udah, kapan mau berangkat? Kita bisa nemenin. Bener-bener. Sekarang kita refreshing. Benar.
buat nyari tahu tentang orang tua kandung Sandra sebenarnya. Tapi Tante khawatir sama kamu, Sandra. Tapi Sandra kan udah gede. Udah bisa jaga diri Sandra sendiri. Sandra mohon banget sama Tante. Ini penting banget buat Sandra, Tan. Ya udah, Tante izinin. Asal kamu janji, begitu urusan kamu kelar, kamu harus langsung pulang ya. Iya, Tante. Selesai dari sana, Sandra langsung pulang ya. Makasih, Tan. Anjret, jalannya buntu lagi. Aduh, mana dong? Aduh, buntu jalanannya. Gimana dong sekarang? Ya udahlah, kita jalan kaki aja. Aduh, lu serius? Ya serius lah. Jangan dong San, pegel gua San, gempor nih kaki. Ya udah, lu tunggu di mobil aja sana sendirian. Ya sendirian dong, serem gue. Tapi kalau berdua sama lo sih gue mau. Udah. Udah. Masih demen, gue ogah. Aduh, San, Gun. Weh, tungguin. Tungguin. Wow. Gila, keren banget. Wow. Ada ginian di sini. Foto-foto, men. Yuk. Tak. Andi apaan? Gue ikutan dong. Ayo, lu kesana dikit dong. Nah, Liatin tadi ya. rame-rame ya. Yeah. Halo. Mikirin apa lagi sih lo? Enggak. Gue masih kepikiran aja nih. Kenapa ya? Orang tua kandung gue tega banget ngebuang gue. Gue benci sama mereka nih. Ya walaupun mereka kayak gitu, tetap aja gue harus nyari tahu orang tua kandung gue sebenarnya. Kita positif thinking aja. Ya kita kan nggak tahu. Mungkin mereka ngelakuin ini karena mereka terpaksa. Udah, nggak usah pikirin lagi ya. Kumpul lagi ya. Kamarnya keren banget ya. Lu kualat lo. Lu percaya sama tahayul. Lagi pula ya gue gak sengaja nih tentang ginian. Sebentar nih. Perasaan tadi pas kita naik agak ada sajian kayak ginian ya.
Iya. Udah biarin aja. Dia doang ini yang injak, kan kita kagak. Hati lo tidur dipelorotin lo sama setan. Waduh. Enak aja. Lu aja semua tuh diporotin. Kamu ogah. Ngomong-ngomong, panti asuhan yang kita cari masih jauh nggak ya? Gue belum tahu pastinya sih. Cuman kayaknya udah deket deh. Kalau kita nanya orang. Yaudah ya. Yuk. Ah. Ya emang ginian. Dah, yuk. Mana lagi? Itu orang yang di sana kayak manggil kita deh. Iya bener-bener. Wah, akhirnya ya kita nemu orang juga di sini. Ya bagus kalau gitu. Kita tanya dia aja. Yuk. Ya, sana. Ada apa, Pak? Kalian mau kemana? Kita mau nyari panti asuhan Bunga Dahlia, Pak. Di sana. Coba kalian perhatiin deh. Tuh orang aneh banget tau gak sih? Parah, men. Iya kan? Mukanya lempeng banget kalau ngomong. Udah gitu bibirnya mau jatuh lagi. Ya lalu. Udah, jalan yuk. Kok panti asuhannya udah hancur gitu ya? Mana? Oh iya bener. Ya udah. Mau masuk atau enggak? Lawyer. San, lo yakin ini tempatnya? Yakin kok. Men, tapi tempat ini pasti udah lama banget ditinggalin. Iya bener. Di tempat serem ya. Asal deh ngomongnya. Emang serem? Tuh lihat aja tuh. Banyak sarang abal-abalnya. Ini pasti udah lama tinggalin nih. Terus sekarang gimana nih, San? Kok gue ngerasa aneh ya? Aneh gimana? Ya, kayak bukan kita doang yang ada di sini. Ya udah deh, masuk aja yuk. Serius? Sandra, Kita jadi San. jadi masuk. Sandra, tunggu dulu. San. Udah deh. San. Woi, tungguin. Ini Bang panti asuhan sama yang kayak gue liat di foto. Serius lo? Wah, ini perlu didokumentasikan nih. Yuk ke dalam lagi. San, Saya cabut. Nick, Gun, tungguin. Sandra. Nah, mendingan kita pulang aja deh. Kita nggak bakalan nemuin apa-apa di sini, nggak bakalan ada petunjuk. Ya gue nggak peduli. Gue nggak mau nyerah. Sandra. Terus kepala banget ya, Nak. Nick. Nick. Lu apaan sih? ngagetin tau gak? Ya lu juga ngagetin. Tunggu sini aja ya. Gue penasaran banget sama tempat ini. Gue itu pengen bikin film dokumentasi tentang rumah ini. Keren kayaknya nih. Lo ada aja deh. Biarin aja, jarang-jarang tau gak sih rumah kayak gini. Langka nih. Tok, Apaan? ih lo apa-apaan sih? Kita
Gue Nick, Iya, gue juga dengar. Ada apa? Sih orang ada apa-apa. Nick. Tadi di dalam ada orang yang nari. Gak ada apa-apa. Gue barusan ngeliat. Nick, gue gak bohong sama lo. Serem banget sih. Siapa tuh? Sandra! Sandra. San, ayolah San, kita pergi aja dari sini. Lo gak bakal nemuin apa-apa di sini. Lo lihat sendiri dong tempat aja udah kayak gini. Gue yakin banget penghuninya sini pasti udah lama banget tinggalin tempat ini. Lihat deh, Nick. Ini nih fotonya Bu Geni sama anak-anak panti asuhan. Aneh banget. Lo lihat deh. Ekspresinya dingin semua. Udahlah, ayo kita pergi. Bentar. Gue mau nanya-nanya sama penduduk di sini ya. Mau nanya apa? Sandra! Ini si Ginto mana lagi nih? Halo, Tok. Kita pergi sekarang ya. Ya bentar nih, gue lagi asik rekam ah. Bodo amat lah. Lo lama gue tinggal. Aduh, gue mau nanya sama penduduk desa di sini. Mereka pasti tahu kenapa sama panti asuhan ini. Terus Bu Genisnya juga di mana. Gue nggak mau pulang sia-sia. Ngerti kan lo? Iya, San, tapi... Sandra. Ampun, ini anak. Sandra, pelan-pelan Sandra. Gun, ini kok mana? Payah banget deh. Gue lagi ngerekam asik-asik malah ditelepon. Ada apaan sih? Sandra ngeluyur tuh. Dia mau nyari pengelola panti asuhan ini. Hah? Ya. Aduh. Kak, Sandra! Hilang deh. Hari ini Nyi Roro Kidul Project. Setelah mengamati beberapa rumah kosong yang udah gue masukin, setiap rumah ternyata memiliki lukisan penguasa Ratu Laut Selatan.
nanya. Nenek tahu rumahnya Bu Gendis pengelola panti asuhan di mana? Sana. Saya boleh minta tolong sama nenek buat anterin saya ke sana? Andra! Loh? Hah? Kan bisa bilang sama gue lo mau kemana? Nggak main ngeluyur gini juga. Aduh Niko, tadi tuh di sini ada nenek-nenek. Dia tuh pengen ngasih tahu rumahnya Bu Gendis di mana. Nenek. Mana nenek? San, lo nggak usah ngaco deh. Dari tadi gue ngeliat lo sendirian di sini. Apaan sih, emang gue bohong? Orang jelas-jelas tadi emang ada nenek-nenek di sini. San! Andra! Dik, kenapa sih? Kenapa sih lo? Lo lihat tuh! Gimana tadi? Ini kenapa banyak kuburan kayak gini nih? Berantakan semua nih kuburannya, lu lihat tuh. Gun! Misi. Misi. Guys, Gue ngerasa gue nemu kuburan. Nggak beres banget di tempat. Serem. Gue nemu kuburan tuh tulang di mana-mana. serius lo? Serius tuh tanya Gento. Apaan? Kuburan. Oh iya bener kuburan. Serem banget tempatnya, nggak bohong gue. Serem. Bentar. Perasaan dari tadi gue kesini tuh gak ada kuburan sama sekali deh. Iya, sama gue juga ngeliat kuburan. Bilangin batu ya beneran. Tadi gue ngeliat tuh kuburan serem banget. Iya, udah deh. Mendingan kita cari rumahnya Bu Gendis aja. Di sana katanya. Yuk. Serius lo? Gue nggak ngeliat. Andra, hati-hati. Bentar. Lihat nih. Dia tadi tulisan ini ngasih gue mulu tuh. Lo lagi di depannya. Bentar. Ini lukisan Nyi Roro Kidul. Tuh lihat tuh mukanya. Mana sih lo? Oon. Ngapain lo di sini? Lo siapa? Tempat ini bisa jadi tempat yang petaka buat lo. Siapa lo? Niko. Ternyata bukan cuma kita doang yang ada di sini. Mereka teman-teman gue. Dari mana kalian tahu tentang tempat ini? Emang penting banget buat lo? Asal kalian tahu ya, nggak ada satu orang pun yang tahu tentang kampung ini. Pantesan. Dari tadi kan kita nggak ngeliat satu orang pun di sini. Iya bener. Sebenarnya kalian tahu nggak sih ini tempat apa? Tempat apaan sih? Kampung ini disebut Kampung Ratu Laut Selatan. Kampung yang udah mati. Kampung yang dulu dihuni sama para pengikut setianya Nyi Roro Kidul. Pesan di tempat sepi banget. Kayak kuburan. Tunggu. Lo tuh siapa sih? Lo bisa tahu semua tentang desa ini? Tunggu dong. Kalau kalian masih sayang sama diri kalian, mendingan kalian pulang aja. Udahlah, kita balik aja. Dia ada benar juga. Lagi pula lu juga nggak tahu kan alamat orang-orang yang lu cari, San. Iya, San.
Iya, San. Bener. Tempat serem banget tuh. Chandra, San. San. Bro. Kalau biasa aja. Gak usah diserem-seremin. Udah serem. Beneran gue. Toh, ayo toh. Itu ada rumah penduduk. Kita Mana? kesana yuk. Oh iya bener. Tan. Ini rumah kosong juga deh kayak tadi. Nggak ada penghuninya. Ya udah, kita istirahat di sini aja ya. Aduh, lu seriusan? Nih ya, ini desa kayak desa mati. Iya bener. Gue juga ngerasa kayak gitu tuh. Mana sih? Tuh, Apaan sih San? Mana ada orang di tempat kayak Nggak gini? ada orang juga. nggak ada. Ngigo lu kan? Pas sore udah ngigo lu. Ih, kok gue ngeliat. Ya udah nih kayak nih, bukan ya? Ya, Nik, bantuin gue. Mana ya? Tuh, dua. Tuh, dua. Tancep nih. Tuh kan nggak dikunci, gue bilang apa di dalam ada orang. Coba masuk ah. Misi. Misi. Isi. Ada. Ini kan fotonya Bu Gendis. Aneh. Iya. Foto ini tuh sama kayak yang di rumah gue. Kayaknya ini memang benar rumahnya Bu Gendis deh. Tapi Bu Gendisnya mana? Terus gimana, San? Iya San. Yaudah kita semua ikut lo deh. Terserah lo. Ini udah rumah ketiga lo yang kita cari. Dan tiga-tiga sama kosong. Guys, udah mau gelap nih. Bentar lagi malam. Perjalanan kita lanjutin besok ya. Tapi kan peralatan lain sama makanan ada di mobil. Makan mulu lo. Das gua ada, tapi cemilan ya, bukan makanan. Ya, cemilan mana main jigong doang. Terus terang gue masih aneh deh sama tempat ini. Nggak ada penduduknya. Giliran kita nemu orang malah nggak jelas kayak gitu. Iya, sama gue juga. Mending kita balik aja yuk. Percuma. Tuh kita nyari Bu Gendis itu gak akan ketemu. Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Main tuh. Ya, halo Tante. Sandra, kok nggak telepon tante sih? Gimana kabar kamu? Sandra baik-baik aja kok, Tan. Terus gimana? Udah ketemu sama Bu Gendis? Enggak, Tante. Ketemu sih sama panti asuhannya. Cuman, panti asuhannya nggak berpenghuni sama sekali, Tante. Aduh, tau gitu tante nggak ngizinin kamu pergi deh. Tante khawatir kamu ada apa-apa. Gak apa-apa kok, Tante. Lagian ya, barangkali dengan Sandra kesini, Sandra bisa dapetin petunjuk. Tante doain Sandra aja ya. Semoga Sandra bisa dapat apa yang Sandra cari, ya.
Pokoknya tante nggak mau tahu. Besok kamu harus pulang ya. Iya, Tante. Tuh ngapain cewek lu? Sandra! Ngapain gue? Sandra! Lo mau kemana? Gue mau nemenin Niko. Ya terus gue gimana? Lu sini aja ya. Lu kalau ada apa-apa kabarin gue. Gue akan selalu ada buat lo, oke? Apaan sih lo? Jahat banget sih lo berdua. Luas aku aja kalau Sandra! mana dia? Mana ini anak? Cepet banget hilangnya. Iya bener, kayak tuyul dia. Bantuin gue. Nik, tungguin Nik! Niko! Hei! Tunggu! Tunggu! Nik, kayak dia masih di panti asuhan itu deh. Nggak mungkin. Gue udah nyari nggak ada. Lu juga udah nyari kan nggak ada kan? Yaudah kita mencar aja ya. Hah? Nik, lu serius Nik? Iya gue serius. Rekan ya. Niko, Niko! Gue kesini. Aduh, mampus gue. Sandra! Lemah tuh. Tega bener dah. Apaan tuh? Gue tadi kenapa ya? Dada gue sakit banget. Tadi lu jatuh, makanya gue samperin. Kirain lo sama teman-teman lo udah pulang. Enggak, gue gak jadi pulang sama mereka. Arwah-arwah gentayangan yang ada di kampung ini bakal semakin banyak. Begitu mereka tahu kalau ada manusia yang tersesat. Perempuan itu? Tadi gue ngeliat perempuan itu. Itu adalah arwah gentayangan yang ada di kampung ini.
Oh iya, kenalin gue. Nama gue Ernest. Gue Sandra. Terus, lo kenapa masih di sini? Gue suka ngerjain proyek dokumenter di tempat-tempat angker seperti ini. Kampung Nyi Roro Kidul Project ini adalah yang kesekian buat gue. Dan ini adalah jimat keberuntungan gue. Selama gue pakai jimat ini, gue akan aman dari ancaman makhluk-makhluk alam gaib. Ini juga yang membuat gue berani untuk datang ke tempat-tempat angker seperti ini. Teman-teman gue harus ketemu sama mereka, gue harus ngomong semuanya sama mereka. Kalau lo takut, gue bisa temenin. Sandra! 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 Orang ngapain malam-malam di sini? Galugalan dia. Aduh. Cincin. Bahaya nih. Lima 15 tahun yang lalu terjadi bencana besar di kampung ini. Semua orang yang ada di kampung ini terbakar, dari dewasa sampai anak-anak. Terus penyebab kebakaran itu apa? Mereka lalai memberi tumbal manusia. Tumbal manusia? Setiap malam Jumat Kliwon, mereka wajib memberikan tumbal manusia. Tapi mereka tidak mencari dari kampung ini. Mereka mencari dari luar kampung, bahkan sampai kota-kota besar. Berarti udah banyak dong korban tumbalnya. Iya. Ciri khas pengikut setia yang ada di kampung ini. Mereka selalu memajang lukisan Nyi Roro Kidul di rumahnya. Setiap rumah pasti mereka punya. Dan itu juga yang akan menjadi media komunikasi mereka dengan Ratu Penguasa Laut Selatan. Sebenarnya gue ke tempat ini tuh mau nyari pengelola panti asuhan. Namanya Ibu Gendis. Mas, Ernest lo kenapa? Asal lo tahu, panti asuhan yang lo maksud itu bukan seperti panti asuhan pada umumnya. Maksud lo? Rumah panti itu adalah tempat penampungan anak-anak buah dari hubungan seksual Nyi Roro Kidul dengan para pengikut prianya. Jadi maksud lo, dia berhubungan langsung sama tumbalnya? Dia merasuki tubuh perempuan yang ingin dikehendaki untuk berhubungan. Anak perempuan itulah yang nantinya akan menjadi anaknya Nyi Roro Kidul. Terus? Mereka dipelihara di panti asuhan itu sampai umur mereka 17 tahun. Katanya sih, setiap anak yang akan menjadi pengikutnya Nyi Roro Kidul itu punya tanda lahir sendiri. Ada seperti memar biru melengkung di pangkal paha kirinya. Sandra! Anggun? Aduh, Niko sama Gento mana? Gue gak tahu. Tadi gue ditinggal sendirian di rumah kosong itu. Langusan. Aduh, sakit pak. Aduh.
Ben! Lu ngagetin aja. Tuh, Apaan? lu kenapa? Pusing kepala gue, men. Kebanyakan. Kenapa? Kebanyakan pohon. Kepala gue kejedot jadinya. Bego, itu namanya kejedot. Ya itu maksud gue. Ah, lu. Aduh. Lu kenapa? Encok lu. Punggung gue sakit banget, men. Kenapa asam urat? Udah tua. Men, lu tau gak? Tempat ini serem banget. Angker banget. Gue tadi kaki gue ada yang ngangkat. Ada yang narik gue ke atas. Bener lu, bener. Gue juga sama. Gue dari tadi teror mulu. Makanya nih gue kejedot pohon. Lu sakit kepala gue. Men, kita harus pergi dari sini. Kita harus cari Anggun sama Sandra. Kita pergi dari sini. Ayo, cabut, cabut. Nick. Hei! Sandra! Sandra, kamu kemana aja sih? Kamu kemana aja, Sandra? Apaan sih? Sandra, kamu baik-baik aja kan? Kamu juga nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Punggung aku sakit banget. Cuma nggak apa-apa. Nik, kita kayaknya harus balik malam ini deh. Oke. Kalian di sini dulu ya. Gue cek mobil gue. Niko. Nik. Aduh. Oh. Ernest, lo ikut kita balik kan? Enggak. Kalian duluan. Lo yakin gak ikut kita balik? Gue masih ada urusan. Guys, woi! Nih gue udah manggil. Iya. Ernest, gue duluan ya. Lo hati-hati. Ayo gue. Nes, lu beneran gak ikut, Nes? Hah? Enggak. Ya lu masih aja muka lu gak usah serem-seremin, gue gak takut. Tunggu. Buru. Ayo cepet. Poin ya. Salam, San, buat tante lu. Bye, San. Tante Mia. Han. Tante. Tante Mia. Tan. Halo Nick, lo udah sampai rumah? Nick, Tante Mia nggak ada di rumah. Gue telepon juga nggak diangkat-angkat. Ya tapi biasanya nih, kalau Tante Mia pergi, rumah tuh pasti dikunci. Ya udah gue tunggu ya. Bye.
Gue seneng lo dateng. Pas gue sampai rumah gue kosong. Keluarga gue sampai sekarang nggak tahu pada kemana. Gue khawatir deh. Aneh ya? Kok bisa samaan sih? Gue nggak tahu. Dan komplek rumah gue juga. Warga satu pun nggak kelihatan. Sepi. Ya udah kita omongin dalam ya. Yuk. Tante Mia cuma pergi sama temannya kali. Kamu gak usah panik ya. Ya tapi biasanya nelfon. Coba telepon lagi deh, San. Ya udah gue ambil handphone dulu ya di kamar. Siapapun kelak yang akan menjadi orang tua dari anak ini, jangan pernah sekalipun mengganti nama yang telah saya berikan. Namanya siapa? Sandra Loka atau Sandra. Sandra? Sandra? Kamu Sandra? Kayaknya dia kesurupan ya tadi. Sandra? Ini aku Niko. San? Kamu apa? Hah? Bentar. Minum dulu, minum. Oh, gak apa-apa. Iya gue gak apa-apa kok. Beneran, gue khawatir nih. Gue masih penasaran. Gue penasaran sama omongannya Ernest. Ernest bilang ke gue tentang tanda lahir gue. Gue pengen lihat tanda lahir gue apa sama kayak yang dibilang Ernest. Terus apa hubungannya sih? Ya kalau gue benar-benar punya tanda lahir itu artinya gue keturunan Nyi Roro Kidul. Iya udah, gue ambil lo minum dulu ya. Anggun, gimana Sandra? Gue ngambil minum dulu. Anjing lu tuh, ngagetin gua aja lu. Lu katanya mau kesini. Iya, gue berubah pikiran. Habisan abang gue belum balik juga tau gak? Udah gitu ya, tuh setan dari dusun Nyi Roro Kidul neror gue mulu. Makanya gue kesini, serem. Gua gak ngerti lah. Iya, sama. Gue juga bingung. Orang-orang di pemukiman gue itu pada hilang semua. Sepi. Gak ada orang sama sekali. Bukan lo doang, Tok. Gua, Sandra, Anggun, kita semua sama. Rumah gua kosong. Sandra, gimana? Pasti sama yang kayak yang dibilang Ernest. Tanda lahir di paha kiri gue bentuknya ngelengkung. Terus deh. Ini ada drama apaan sih? Hah? Gini. Sandra ngerasa dia salah satu anaknya Nyi Roro Kidul. Masya Allah! Lu kalau ngomong ya? Lu ngomong serem banget sih. Toh, gue dapat petunjuk pas gue kerasukan arwah wanita dari dusun Nyi Roro Kidul itu. Lu seriusan? Sandra,
Kenapa seakan-akan semua orang tiba-tiba hilang gitu aja dari muka bumi? Bagi gue itu nggak penting. San, lo sendiri kan yang nggak pengen tahu asal-usul keluarga lo? Lu kenapa sih ya? Rumahnya angker. Hah, angker? Aduh. Sekarang lo udah dapet jawabannya kan? Tapi bukan itu jawaban yang gue pengen. Ya udahlah. Ngapain sih lu dengerin kan si Ernest itu ah? Mending sekarang lu dengerin tuh apa kata Niko. Udah, lupain aja. San, lo harus sabar ngadepin ini. Gue tahu ini pasti sulit untuk dimengerti. Dan mungkin laut yang ada dalam mimpi lo, mungkin laut selatan. Gimana sekarang? Kok sepi banget ya? Libur kali hari ini ya? Enggak kok. Tapi dari gerbang sampai sekarang tuh anak-anak sama guru pada nggak ada semua ya? Ini pada kemana sih? Perpus bukan hari Minggu, sepi banget ya. Gak mungkin kan pada bolos. Kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Ini cincin kalau dilihat-lihat bagus banget ya. Aneh banget sih. Di kelas sama sekali nggak ada orang. Semua orang ngilang kayak gitu aja di telan bumi. Termasuk tante gue. Tapi sekarang gue nggak tahu dia di mana. Bener. Di jalan ke sekolah juga nggak ada satu orang pun. Kita tuh kayak ada di planet lain, tau nggak? Kita nggak mimpi kan? Kalau sakit berarti enggak. Niko, bentar deh. Oh, nggak diangkat lagi sama Niko. Coba lihat telepon gentok. Oke, oke. Gimana? Siapa sih? Halo. Halo, Tok. Lo di mana sekarang? Ini gue di perpus, tau gak sih? Di perpus sepi banget, gak ada orang sama sekali. Tumben banget nih, bukan hari Minggu padahal. Ya udah, lo tunggu situ ya. Gue sama Anggun nyamperin lo ke sana, oke? Iya ya. Di perpus. Yuk, yuk. Yuk.
sinden. Iya. Apaan sih tuh orang nggak ada? Itu lu lihat tuh ada tadi. Gue serem banget. Tok, lu sakit ya? Lu sakit ya? Majul, kalau gue sakit di rumah sakit nggak di sini. Kayak serem. Ih, Aneh gak sih? Dari tadi di sekolah tuh gak ada anak-anak sama sekali. Iya, gue juga aneh ya. Di rumah kok kosong. Di rumah lu juga kosong kan? Di rumah dia juga kosong. Di rumah Niko juga kosong. Gak ada orang. Apaan? Niko mana? Gak tahu gue. Lo kok nggak tahu? Ya gimana gue mau tahu? Emang gue dukun tahu semuanya. Nanya gue. Mana sih lo? Apaan? Aduh. Kalian udah di sini? Dari mana aja sih, Nik? Iya, lu dari mana sih? Iya, gue teleponin lo tapi nggak diangkat-angkat sama Sorry. Habis gue lagi stres banget nih. Lu tau gak, gue tadi jalan di lorong ini. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Tapi pas gue ngeliat di belakang, nggak ada siapa-siapa, men. Dan tadi gue masuk ke kamar mandi. Gue diteror habis-habisan di dalam. Kalian ngerasain hal yang sama nggak sama gue? Pas gue datang ke sekolah ini, gue nggak ngeliat satupun anak sekolah di sini. Men, gue ngerasa aneh banget semenjak kita pulang dari kampung Nyiroro Kidul itu. Bener, Nik. Sama banget nih kayak gue, sama banget lu. Beneran gue. Lu tau gak? Tadi gue di perpus itu, gue ngeliat cewek lagi nyindir. Muka serem banget. Serem banget, sumpah. Gue gak bohong. Anjir. Ini cincin Apaan? Apaan sih? Serius. Gue gak pernah ngeliat lo pakai cincin emas. Gue jadi ngondek gue. Ini cincin gue nemu dari Serius dari mana? Dari dusun Nyiroro Kidul. Anjing lo bego banget lu. Pantesan kita masih nggak tenang pulang dari sana. Ternyata lu biang kerok ya, lu udah tahu tuh tempat. Lu gue Apa sih, Dik? Gue tuh manusia bukan anjing. berhenti. Ernest? Lo kok bisa tahu kita di sini? Insting. Gue coba pengen lihat aja kondisi kalian gimana. Please deh, lo bisa kan jelasin ke kita apa yang sebenarnya terjadi? Iya, dan kenapa kita nggak lihat manusia sama sekali? Cuma kita berempat. Alam kalian udah berbeda. Kalian berempat tuh udah mati. Menghilang dari kehidupan manusia. Waktu kita kabur untuk dari kampung, gue udah sadar kalau kalian itu adalah roh. Terus, kenapa kita semua bisa ngeliat lo? Gue nurunin bakat indigo dari almarhum orang tua gue. Gue bisa melihat begitu banyak macam makhluk astral apapun. Termasuk kalian berempat. Jadi maksud lo sekolah ini? Oh iya, mereka semua ada di sini. Tapi mereka nggak bisa ngeliat kalian, dan kalian juga nggak bisa ngeliat mereka. Enggak, gue nggak percaya. Gue nggak percaya.
Mungkin dengan cara ini, gue bisa bikin kalian percaya kalau kalian tuh udah nggak ada. Sekarang lihat kalung ini. Kalian semua udah ditunggu. Mulai sekarang kalian adalah pengikut Nyi Roro Kidul. Gue gak mau. Gun, Sandik, gue mati. Gue masih pengen sekolah. Gue masih pengen jadi dokter.
Saya ketemu Sandra. Waktu saya sedang mengerjakan karya tulis Nyi Roro Kidul Project. Waktu itu saya udah berusaha untuk kasih tahu Sandra kalau tempat itu berbahaya. Sandra tidak peduli. Dia bersikeras untuk mencari tahu keberadaan Bu Gendis, kepala panti asuhan itu. Saya tidak pernah tahu apa penyebab kematian Sandra dan teman-temannya. Tapi saya ada curiga. Waktu kita berusaha untuk pergi dan kabur dari kampung itu, mereka sudah aneh. Sejak saat itu saya tahu kalau Sandra dan teman-temannya sudah tidak ada. Ada satu hal lagi yang Tante Mia harus tahu. Sandra adalah keturunan Nyi Roro Kidul.